Hey guys, cuman 2 juta. Bahkan kalau teman-teman belinya di Tokopedia bakal dapat cashback lagi 100.000. Jadi gila sih, si itel S23 Plus ini murah banget. Ketika pertama kali saya dikontak itel untuk nge-review unitnya ini, saya masih nggak percaya dengan harga dan dengan apa yang dikasih dari itel S23 Plus ini. Apalagi setelah saya tahu kalau si itel S23 Plus ini dijual di harga 2 juta. Makin nggak percaya lagi. Tapi setelah ngelihat 3 bulan yang lalu ada itel S23 dan terus ngelirik si itel S23 Plus ini, saya jadi makin tahu apa aja sih upgrade-nya dari seri ini. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Kalau dari kemarin kamu seorang Mi fans, terus selalu berharap Xiaomi bisa jual smartphone-nya dengan harga lebih murah lagi. Nah, kali ini ada pendatang baru dari itel dengan spek yang begitu wah. Kira-kira kamu bakal pindah atau beli nggak sih? Karena ya sejauh seminggu ini bersama itel S23 Plus tuh saya masih belum merasakan nggak enaknya pakai smartphone ini. Apalagi kalau mengingat harganya ya. Bicara soal OS, saya nggak ada masalah. Mungkin emang perlu adaptasi aja. Tapi setelah dipakai betul jadi nggak masalah kok. Apalagi secara UI ini udah masuk banget ke tipe saya, simple dan nggak banyak bloatware. Jadi secara storage 256GB-nya tuh bener-bener bisa lega banyak. Jadi meskipun nggak bisa ditambah memori eksternal, minimal storage-nya tuh juga gede banget. Dari segi performa juga sudah cukup banget buat saya pakai daily. Buat sosial media gini nggak ada lag-nya. Main game sekelas Mobile Legends juga udah bisa banget. Bisa dapat settingan grafik high serta refresh rate high pula. Nah, ini kalau buat main game sekelas Mobile Legends gini sih aman-aman aja ya. Pakai settingan tertinggi gini pun juga masih lancar. Animasinya bisa tercapture dengan baik dan surprisingly touchscreen-nya pun masih terasa oke banget. Mengingat harganya yang cuma 2 juta loh. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7% dan terasa hangat di bagian belakang. Terus ketika main game PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth ultra. Walaupun bisa smooth ultra, tapi secara gameplay tuh nggak maksimal. Karena rata-ratanya cuma dapat di 25 fps. Jadinya experience main gamenya terasa berat dan kurang smooth. Meskipun untuk sensor gironya cukup responsif. Dalam 30 menit bermain, suhu panas maksimal di 38 derajat Celcius dan baterai berkurang 7%. Gimana kalau main game berat? Oke, di Genshin Impact nih, kami pakai settingan rata kiri 60 fps. Nah, malah di game ini tuh kami bisa dapat rata-ratanya di 35 fps. Ya, walaupun ketika animasi keluar terasa betul frame dropnya. Tapi sejauh ini masih tetap terasa playable untuk dimainkan, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Dalam 30 menit bermain, suhunya naik ke 42 derajat Celcius dengan baterai turun sebanyak 9%. Lalu ketika kami uji pakai benchmark pun hasilnya juga nggak jelek loh. Di Antutu versi 10 3D Lite bisa dapat skor 300 ribuan. Storage testnya pun juga bagus, menunjukkan ini pakai UFS 2.0. Bukan pakai eMMC ya. Lalu di Geekbench 6 angka single core di 444 dan multicore di 1602. Baterainya 5000 mAh, kami uji nonton YouTube selama 1 jam berkurang 7%. Udahlah ya, performa memang udah sekelasnya segitu aja. Nah, yang nggak ada obat tuh layarnya. Curved screen AMOLED berukuran 6,78 inch Full HD dengan punch hole yang berukuran kecil pula. Jadi bener-bener nggak menggambarkan sebuah smartphone yang harganya 2 juta. Ada in-display fingerprint pula. Sensornya juga bagus, nggak lambat, tapi juga nggak cepet banget. Coba sebutin, smartphone tipe apa yang punya AMOLED dan in-display fingerprint dengan harga 2 juta? Tulis komen ya kalau ada. Kualitas layarnya juga sudah bagus banget. Buat nonton video YouTube gini gonjreng betul. Dipakai di luar ruangan pun juga masih aman. Coba kalau refresh rate-nya 90 Hz aja lah. Makin mantap betul ini layar dari itel S23 Plus. Cuman ya, masa mau komplain dengan harga segini? Secara handheld, walaupun menggunakan baterai 5000 mAh, tapi bodinya tuh enteng. Memang secara feel gini masih terasa murahnya, karena berbahan polikarbonat. Finishing backcase-nya dikasih matte gitu, tapi masih bisa sedikit ninggalin bekas sidik jari. Di bagian belakang ini saya nggak suka dengan desain kameranya yang gede bener. Padahal kalau ini lebih ringkes sedikit, akan jauh lebih baik. Terus jika kamu pikir kalau kameranya akan biasa aja, itu juga salah. Untuk smartphone dengan harga 2 juta, ini kameranya termasuk oke loh. Dua kamera belakangnya cukup bisa diandalkan untuk beberapa momen. Walaupun ya tentunya jangan berharap lebih. Dynamic range-nya memang nggak begitu luas, namun dari segi kontras dan brightness-nya tuh cukup seimbang. Bahkan SDR-nya pun juga terbilang bagus untuk smartphone di harga 2 juta.
Kalau hasil selfie-nya sih ya cukup bagus saja kok. Untuk kamera depannya, kualitas rekamannya Adis 80p 30 fps. Sekarang di sekitar jam 4 sore. Cahaya mataharinya dari sana. Jadi kita membalkangi cahaya matahari. Yuk lanjut jalan. Yang paling mengejutkan juga hasil dari videonya, dimana untuk harga 2 juta ini sudah bagus banget, karena bisa dapat hasil yang lumayan smooth untuk kamera belakang, yang dimana untuk sekelasnya smartphone lain tuh masih rada goyang. Namun, jika dicari-cari kurangnya, mungkin cuma satu aja sebenarnya yang menurut saya masih kurang, yaitu di bagian speakernya. Keluaran speakernya tuh beneran menggambarkan sebuah smartphone 1 jutaan. Berasa nyempreng dan kalau volume penuh tuh makin nggak enak suaranya. Mungkin kalau kamu mau dengerin lagu mendingan pakai TWS atau earphone Bluetooth gitu. So, kesimpulannya, opini saya terhadap itel S23 Plus ini masih nggak berubah ketika saya unboxing seminggu yang lalu. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari sebuah smartphone dengan harga 2 juta sih, saran saya mendingan langsung beli aja. Dan mendingan nyesel beli deh daripada nyesel nggak beli. Kalaupun ya dijual dengan harga normal 2.299.000, menurut saya ini masih worth it banget. Coba, smartphone mana yang dengan harga segitu ngasih layar AMOLED, terus RAM dan ROM yang gede, performanya pun juga tetap masih bagus, serta kameranya masih bisa diandalkan untuk jepret di segala momen. Minusnya cuma di bagian speakernya aja, tapi ya masih bisa dimaklumin lah ya. So, buat teman-teman yang tertarik untuk beli smartphone ini, langsung aja bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.